Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita membahas tentang tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita sebetulnya sudah selesai bab 19. Kita masuk sekarang bab 20 343, yaitu tuntunan Nabi SAW dalam hal makan dan minum. Jadi gini, kita nggak boleh cari pahala hanya melalui sholat. Jangan hanya nyari pahala melalui sedekah, gitu ya. Kita harus cari pahala melalui amal yang kita anggap rutinitas kita, bahkan kebutuhan kita. Tapi ketika kita mencontoh Rasul, dapat pahala di sana. Bodoh kita dan sia-sia umur kita cari pahala hanya sholat, doa, zikir. Makan kita kenapa nggak cari pahala melalui makan? Minum kita kenapa nggak cari pahala melalui minum? Tidur kita dapat pahala selama caranya sesuai dengan tuntunan Nabi alaihissalam. Makanya dia pembahasan makan dan minum. Ya, apa saja tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal makan dan minum? Yang pertama, adalah mencuci tangan. Jadi mencuci tangan itu sunnah, bukan hanya faktor higienis atau faktor kebersihan, ya. Ketika kita cuci tangan kita sebelum makan, niatnya mengamalkan sunnah, pahala. Innamal a'malu binniyat. Jadi cuci tangan karena mengikuti Rasulullah SAW. Lihat disebutkan di sini, ya, oleh Aisyah. Rasulullah SAW itu kata Aisyah, jika beliau hendak makan, beliau mencuci tangan terlebih dahulu. Berarti mencuci tangan sebelum makan sunnah. Dan banyak yang tidak paham itu. Gak paham. Ya. Taib. Yang kedua, sunnah Nabi alaihissalam menghindari makan dan minuman yang panas. Walaupun kita punya budaya misalnya biasa makan yang masih panas. Kalau agak hangat tuh bagi kita adem, nggak enak begitu ya. Demikian pula minum, apa bentuknya, teh kah, kopi. Usahakan ketika panas itu jangan diminum atau jangan dikonsumsi. Gitu. Tunggu agak hangat sedikit. Bicara enak atau tidak enak? Ya, pertama, masa kita korbankan pahala demi faktor enak dan atau tidak enak? Yang kedua, nah ini penting nih. Kenapa kita dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan makan yang masih panas, makanan yang masih panas. Kecuali memang kalau dikejar waktu atau ada hal yang mendesak gitu ya. Jangan minum yang masih panas. Karena ketika kita makan makanan yang masih panas, dipaksa sampai melepuh apa lolotan gitu mulut kita, minum panas, kita sedikit paksa demi mendapatkan kenikmatan. Apa kata Nabi? Justru makan yang masih panas, minum yang masih panas itu kurang berkahnya. Kurang berkahnya. Dan Nabi dijelaskan di sini dalam hadis yang sahih dari Imam Ahmad. Kenapa kita disuruh jangan minum dan makan yang masih panas? Karena dengan kita tidak memaksakan diri untuk makan dalam keadaan masih panas, minum dalam keadaan masih panas, karena yang demikian itu akan membuat makanan dan minuman yang kita konsumsi menjadi lebih berkah. Muslim itu yang dicari berkah. Contoh misalnya makanan, kalau sisa jangan disisain makanan, ambil justru yang terakhir itu yang berkah. Fa innaka la tadri fi ayyihimal barakah. Kamu tidak tahu berkahnya di mana. Gitu ya. Jadi ketika kita
Ya kalau mau dia biar adem alami, tapi bukan harus adem karena sebagian makanan kalau adem agak anget dikit itu udah kurang enak gitu ya. Paling enggak jangan sedang baru dari kompor langsung dikurangi dulu sampai kita bisa mengkonsumsi. Karena ada tradisi masyarakat yang dia kalau enggak langsung dari kompor diangkat dimakan itu bagi mereka enggak sedap gitu. Itu tradisi mana? Orang Cina. Cina itu mereka mau makan mie apa, teh harus panas. Dari kompor langsung dimakan gitu loh. Nah kita kan gak begitu. Tradisi kita tidak mendukung hal itu. Ya kan? Tradisi kita tidak mendukung. Kita bisa kok, kita tunda sedikit. Bisa kita mulai konsumsi, bisa kita mulai coba. Kenapa? Supaya makanan dan minuman yang kita konsumsi menjadi berkah. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang banyak kita tidak tahu. Kita biasanya tahunya apa? Sebelum makan baca bismillah. Padahal ada sunnah Nabi alaihissalam sebelum makan jangan hanya baca bismillah tapi alhamdulillah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, lihat. Abu Hurairah berkata, ini tambahan. Di buku saya ada, di situ nggak ada. Itu nanti akan saya cantumkan di edisi revisi. Kata Abu Hurairah, saya pernah menyuguhkan segelas air kepada Nabi SAW. Beliau menyuguhkan segelas air. Ya Rasul, ini air. Lalu apa yang beliau lakukan? Alhamdulillah. Baru setelah mau minum, bismillah. Jadi ketika kita disuguhkan di restoran kah, di rumah makan sederhana, di mana, ketika kita atau di rumah disuguhkan nasi goreng pada saat sarapan, nasi uduk, alhamdulillah. Baru mulai makan, bismillah. Itu sunnah Nabi alaihissalam. Ketika kita disiapkan kopi oleh istri kita, kopi. Pada saat lihat kopi ditaruh di meja, alhamdulillah. Baru bismillah. Jadi melihat makanan, minuman yang disuguhkan, ucapkan alhamdulillah. Ketika akan mengkonsumsinya, baru baca bismillah. Hadis ini riwayat Bukhari yang tidak diragukan kesahihannya. Apa kata Syekh Utsaimin? Di antara manfaat membaca alhamdulillah sebelum makan, sebab seorang manusia jika memulai sesuatu dengan memuji Allah, maka makanan, minuman yang dia puji dengan alhamdulillah menjadi lebih berkah. Ini kita lihat teh gini. Masya Allah. Ini apa lagi nih? Baru tahu, baru sekali saya lihat nih. Wah, saya nggak makan nih. Biar utuh. Sunnahnya alhamdulillah. Kapan saya baca bismillah? Di rumah, karena saya bawa pulang nih. Tapi lihatnya aja apa sunnahnya, Pak? Alhamdulillah. Supaya apa? Makanan, minuman yang akan kita minum nanti dengan kita memulai dengan melihatnya alhamdulillah menjadi lebih berkah, dan ini sunnah yang banyak tidak diketahui oleh banyak kaum muslimin. Tolong diterapkan ya sunnah ini ya. Tapi jangan lihat, Pak, jangan lihat janda cantik itu alhamdulillah. Enggak begitu, makanan ini. Babnya makanan. Ya. Makanan ini, bukan perempuan. Baik. Terus yang berikutnya, poin ketiga atau keempat, ya, nggak ada doa lain, nggak ada. Sebelum makan kecuali bismillah, nggak ada doa lain. Nggak ada Allahumma barik lana fi barakatana. Nggak ada doa. Pertanyaannya, bolehkah kita doanya Bismillahirrahmanirrahim? Ditambah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Boleh atau tidak? Khilaf para ulama. Ada ikhtilaf di antara para ulama. Yang sahih boleh. Ini udah maghrib ya? Itu kok iqomah? 7 menit lagi? Yang sahih boleh. Karena lafadznya umum. Ucapkan bismillah gitu. Samillah. Jadi termasuk di dalamnya boleh dong bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang lebih dekat, yang lebih afdol, kalau tidak salah dengan ungkapan ini, cukup dengan baca bismillah.
Kenapa? Dikuatkan oleh hadis yang lain. Apa itu? Apabila kalian lupa membaca doa di awal, baca bismillah di awal, bacanya apa? Ada nggak? Bismillahirrahmanirrahim fi awwali wa akhir nggak? Iya kan? Emang begitu kalau kita lupa habis makan kita, Allah lupa baca doa di awal. Bismillahirrahmanirrahim fi awwal. Nabi tidak mengajarkan begitu. Yang Nabi ajarkan Bismillahi fi awwalihi wa akhirih atau Bismillahi awwalahu wa akhirah. Berarti Bismillah di sini cukup dengan Bismillah. Tidak perlu ada tambahan Ar-Rahman, Ar-Rahim, enggak perlu. Tapi kalau ada yang membacanya lengkap, kita tidak perlu mengingkari. Tidak perlu meluruskan, enggak perlu. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Jadi luas di situ. Misalnya ada orang saudara kita awam, keluarga kerabat kita makan bersama dengan keluarga, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan Bismillahirrahmanirrahim, cukup Bismillah aja. Emang kenapa masalah? Masalah buat lo, ribut. Udah kita hargai, boleh. Tapi kalau kita misal sama anak, nak baca Bismillah aja, kepanjangan, keburu nanti adem. Apalagi pakai Bismillahirrahmanirrahim, nggak pakai merem. Dan ingat itu bacaan, bukan doa. Walaupun lafadznya doa sebelum makan itu bacaan. Bedanya bacaan dengan doa apa? Kalau doa identik dengan angkat tangan. Takutnya pahamnya begini, doa sebelum makan. Jadi bismillah. Padahal itu bacaan, bukan doa permohonan. Jadi cukup bismillah. Udah, enggak perlu merem. Ya, enggak perlu angkat tangan karena ada sebagian YouTuber yang food vlogger itu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya itu karena awam lah, kita maklumi. Ingat itu bacaan. Maghrib. Baik. Wassallallahu wasallam wa barak in Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita salat maghrib dulu, habis maghrib kita lanjutkan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ma ba'd. Kemudian poin yang berikutnya yang keempat adalah bahwa ketika kita lupa membaca bismillah di awal ketika akan memakan, maka Nabi SAW memberikan doa ketika kita lupa di awal membaca bismillah, yaitu membaca bismillahi fi awwalihi wa akhirih atau bismillahi awwalahu wa akhirah. Dari hadis ini ya ikhwah, ini dalil bahwa membaca bismillah sebelum makan itu wajib. Berdasarkan dua pertimbangan. Pertimbangan pertama, ada perintah dari Nabi SAW. Ya, sammillah, ya gulam, sammillah. Wahai anak kecil, ucapkan bismillah. Tapi oleh sebagian ulama tidak dipahami wajib karena perintah dalam adab itu maknanya sunnah. Ingat, perintah dalam perkara adab maka dipahami sunnah. Tapi yang lebih menguatkan bahwa itu bukan sekedar sunnah, apa? Bahwa makanan yang tidak dibacakan di bismillah, minuman yang tidak dibacakan bismillah, itu dinikmati oleh syaitan. Dan kita tidak boleh rela makanan kita dimakan oleh mereka. Ditambah lagi menguatkan bahwa baca bismillah sebelum makan wajib. Kalau memang tidak wajib, kenapa Nabi memberi tuntunan kalau lupa baca doa ya bismillahi awwalu wa akhirah. Dan itu enggak berlaku tuh di perkara yang lain, enggak ada itu. Ya. Misalnya kita mau naik kendaraan bismillah, lupa baca bismillah mau naik kendaraan. Udah tengah jalan, bacanya apa ya? Karena lupa di awal. Enggak ada. Tapi khusus makan dan minum, Nabi SAW mengatakan kalau kalian lupa baca bismillah di awal dan di awal mau makan atau mau minum, maka di tengah-tengah atau di akhir kalian makan makanan dan minuman itu, baca bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Dan ini dalil menguatkan bahwa membaca bismillah sebelum makan dan minum adalah hukumnya wajib.
Dan ini ditarjih oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dalam kitab ya Riyadhus Shalihin. Ya, seperti itu. Kemudian sunnah juga adalah sebelum makan mengkonsumsi buah. Apa pertimbangan kesehatannya? Wallahu a'lam. Berdasarkan ayat Al-Qur'an. Ya. Wa fawakiha mimma wa lahmu tayrin mimma yashahun. Jadi mereka ya, penghuni surga, mereka punya kebiasaan. Sebelum mereka makan daging burung di surga, mereka makan buah dulu. Dari ayat ini dipahami oleh sebagian ulama, ya, anjuran mengkonsumsi buah sebelum makan. Jadi bukan setelah makan. Jadi cuci mulut itu air aja atau pakai air pakai cuci mulut. Bukan cuci mulut pakai buah, makan paya, jeruk. Justru itu dimakan sebelum makan. Mengkonsumsi buah sebelum makan. Ya. Kalau hadis saya belum menemukan. Sampai terakhir saya mau angkat cetak buku ini, saya tidak menemukan hadis yang menganjurkan makan buah sebelum makan. Justru saya menemukan ayat ini. Ayat ini yang merupakan ayat yang jelas ya, dianjurkannya mengkonsumsi buah sebelum makan. Terus adab, bukan hadis. Yang keenam, yang terakhir, jangan makan ya, jangan makan di saat lapar. Jadi nunggu lapar baru makan. Itu enggak punya adab. Ingat, sebagian besar penyakit itu dari pola makan. Dari makan, minum. Bagaimana pola makan dan minum kita, itu yang menentukan kesehatan kita. Makanya bagaimana caranya kita menerapkan pola makan yang baik? Jangan makan di saat lapar. Jadi sebelum lapar, makan. Apakah ada hadis? Itu bukan hadis. Itu kata mutiara. Ya. Yang sahih dia bukan hadis. Karena Syekh bin Baz bilang tidak ada asal usulnya. Tapi itu kata mutiara yang bisa dikatakan sebagai adab dalam makan. Jangan makan ketika lapar. Kalau sudah makan, jangan nunggu sampai kenyang. Sebelum kenyang berhenti. Begitu etikanya. Pola makan yang sehat itu begitu. Oh, mau makan enggak? Iya nih, lapar. Itu enggak sehat. Jadi sebelum lapar, makan. Jadi enggak lahap, enggak terlalu ya, menikmati. Walaupun betul, kapan makan enak? Yang pertama, makan enak sesuai selera. Kalau enggak sesuai selera tuh berat. Yang kedua, ketika lapar. Udah pasti itu, apapun kita makan kalau lapar tuh pasti enak. Yang ketiga, gratis. Kalau makan enak bayar, jadi nggak enak, moodnya nggak enak karena mahal. Ingat, 3, bagaimana bikin makanan enak sesuai selera. Bagaimana orang misalnya nggak doyan jengkol, semur jengkol, disuruh makan, wah itu udah sama aja menghancurkan itu. Dia udah ngelihatnya aja. Orang nggak suka durian disuruh makan durian, wah itu langsung dia mukanya merah. Bahkan nggak makan aja dia memuntah itu. Tapi kalau sesuai selera, aduh, orang makan pakai pete, pakai jengkol, pakai sambal ya, lalapnya jengkol mentah, pok, rauk itu udah sama tempe juga enaknya, udah paling enak daripada restoran yang paling mewah itu. Karena sesuai selera. Terus di saat lapar, orang udah lapar, nasi hanya pakai tempe, pakai sambal atau pakai ikan, ya, atau tempe pakai telur, lep, enaknya. Makan kalau saat. Tapi kita bicara pola makan yang sehat. Jangan makan ketika lapar, jangan nunggu lapar kalau pada saat mau makan. Sebelum kenyang makan. Dan kalau sudah makan, jangan nunggu sampai kenyang. Sebelum kenyang betul berhenti, biar ada napas. Kata Nabi, 1/3 buat makanan, 1/3 buat minuman, 1/3 buat napas. Itu yang ideal, yang Nabi SAW ya, atau yang disebutkan oleh para ulama. Apa kata Syekh bin Baz ini? Kami suatu kaum yang tidak makan ketika lapar dan kami berhenti makan sebelum kenyang. Memang hadis itu sanadnya lemah.
dan tidak ada asal-usulnya. Namun demikian, kata Syekh bin Baz, maknanya sahih. Apa pesan yang ditangkap dari kata mutiara itu? Yaitu pentingnya menerapkan cara makan yang sehat, yaitu tidak makan ketika lapar. Hal itu dilakukan untuk menghindari sikap berlebihan ketika makan. Karena kita tahu kalau udah lapar, aduh, luar biasa. Kita lihat kalau tukang itu makan, jangankan tukang, bisa jadi pesaing tukang yang makannya sampai segini, tahu, nasinya banyak, telurnya sedikit gitu. Tahu siapa pesaing terberatnya, pesaing ketatnya tukang? Santri. Ya, karena saya pernah jadi santri. Itu hanya ayam sekecil ini, kasih kuah gini, nasinya brok-brok. Jadi ayam dikit, kadang-kadang kalau kurang saya beli lauk di kantin gitu, tambahan lauk bakwan ke apa, bahkan pakai sambal doang, udah sambalnya diaduk pakai kecap udah. Lauknya sedikit, blop, cuma sama nasi sama sambal jadi. Wallahi menyaingi tukang itu santri. Kenapa? Otaknya diperes. Sementara mereka nggak bisa, harus hemat dengan uang jajan mereka. Kalau habis nunggu kiriman dari orang tuanya lagi. Ya. Jadi para jamaah sekalian, kalau udah lapar tuh, makanya kita bicara tentang hal yang ideal. Bagaimana sikap ideal kita dalam makan minum seperti itu. Jadi jangan nunggu lapar ketika akan makan. Pada saat kita makan, jangan sampai kenyang. Sekali-kali boleh. Tapi kalau setiap makan sampai kenyang, maka itu kurang tepat, kurang sehat. Berarti makan sebelum kenyang bukan berarti Islam melarang makan sampai kenyang, tapi maksudnya adalah hendaklah makan sesuai kebutuhan, tidak berlebihan. Karena yang berlebihan itu tidak baik. Ya, yang berlebihan itu tidak baik. Saya kira demikian. Wallahu taala alam. Kita lanjutkan kan masih banyak poin terkait dengan makan dan minum. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam wa baraka Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan? Ini baru makan ya. Minum nanti ada lagi babnya. Bisa kita lihat minum itu di halaman 357. Bagaimana adabnya ketika minum? Di sini saya terangkan juga di sini. Nah, ada pertanyaan? Silakan. Kalau tidak, kita tutup majelis ini. Pak Turki ada pertanyaan? Ya, prinsipnya masyarakat ikutin Nabi SAW. Karena Nabi tidak pernah baca Allah mubarik lana fima razaqtana. Dan itu hadisnya lemah. Ya, kita tinggal terangkan aja. Dan lagi, masyarakat kan suka yang simple. Contoh kasus kayak Mail yang YouTuber itu. Dia belajar mulai menggali sunnah karena dia berdebat sama temannya. Coba lihat di YouTube-nya deh. Dia cerita itu di Harry Pras segala macam. Tahu nggak kenapa saya mulai mencari kajian-kajian sunnah? Ketika saya makan debat teman-teman saya, dia baca Bismillah, saya enggak. Allahumma barik lana fi marzaq. Kata teman saya, nggak ada doa Nabi nggak begitu gitu. Apaan loh? Begitu jadi masalah. Contoh Nabi nggak Allahumma barik lana, Rasul nggak pernah doa begitu. Lu siapa yang ngajarin? Guru lu siapa? Dicari, ternyata iya ya, tidak ada asal usulnya. Saya mah sekarang pokoknya apapun ada contoh Rasul, gak ada contoh saya gak ikutin. Gara-gara masalah debat makan, doa makan. Itu selevel orang awam gitu loh. Masa kita udah ngaji. Yang kedua, bahasa lisan tuh yang senang praktis. Masa Allahumma barik lana, kepanjangan. Lisan itu praktis. Orang namanya Abdullah, Dul. Karena lisan itu bahasa praktis, gak pakai panjang-panjang. Lah ini doa, udah di depan mata ini mau makan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Lah kelamaan. Apalagi tidak ada asal usulnya atau hadisnya lemah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kasih alternatif. Kalau memang masih mau begitu ya silakan, gak masalah. Tapi kalau mau lebih yakin, lebih praktis, Bismillah makan. Sama ketika berbuka, jangan baca Allah. Dhahabat thama, Allahumma lakas sumtu, jangan. Bacanya Bismillah aja. Baca doa iftar itu setelah selesai buka. Gitu. Kadang orang Bismillah, Allahumma lakas sumtu, baru mulai korma. Salah itu. Karena kita mau makan, membatalkan puasa kan dengan makan dan minum. Cukup Bismillah, bukan Allahumma lakas sumtu atau Allah dhahabat thama, itu enggak begitu. Jelas ya?
Saya kira arahkan aja anak-anak kita. Insya Allah mereka akan paham, keluarga kita. Kita jelasin. Yang praktis bismillah gitu. Lebih enak bismillah gitu. Baik ya. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.